Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, seorang anggota DPRD Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara ternyata buronan pembunuh bocah sejak 11 tahun lalu. Kasus ini membuat geger karena pelaku bisa mendapatkan SKCK di kepolisian saat mendaftarkan diri sebagai caleg pada tahun 2024 lalu. Litau alias Lalita, anggota DPRD Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara ternyata masuk daftar pencarian orang DPU pembunuhan bocah 11 tahun lalu. Ia menjadi pelaku pembunuhan anak bernama Wiranto pada November 2014. Terpilihnya Lalita pun viral hingga memantik kemarahan publik dan mengusik rasa keadilan keluarga korban. Bersama kuasa hukum, ayah korban mendatangi Polda Sulawesi Tenggara untuk mempertanyakan proses hukum kasus ini. Sementara Humas Polda Sulawesi Tenggara mengaku keluarnya surat keterangan catatan kepolisian SKCK dari Polres Wakatobi pada 2024 lalu karena adanya kelalaian petugas. Saat ini, polisi sedang mendalami kasus dan mencari 2 alat bukti hingga anggota DPRD Wakatobi ini bisa ditetapkan sebagai tersangka. Berarti yang telah divonis sebanyak 2 orang. Di situ kita tambahkan lagi semuanya, beberapa alat bukti dan beberapa alat bukti surat. Ya, di situ kami keyakinan sebagai penyidik bahwa yang bersangkutan bisa kita naikkan statusnya sebagai tersangka. Polisi juga sudah melayangkan pemanggilan pertama kepada tersangka, namun ia mangkir sehingga dalam waktu dekat akan melakukan pemanggilan kedua. Dari Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Tim Liputan iNews melaporkan. 4 penjara ATM berisi uang Rp320 juta dibekuk polisi di Makassar, Sulawesi Selatan. Komplotan penjara itu juga membekali diri dengan senjata tajam. Empat pelaku penjarahan sebuah bank dalam aksi demonstrasi berujung rusuh hingga pembakaran kantor DPRD Kota Makassar diringkus polisi. Para pelaku diminta mengambil mesin ATM bank ditemukan di rawa-rawa di wilayah Parangloe, Kabupaten Goa. Mesin ATM ini dirusak dan diambil uangnya oleh para pelaku. Polisi masih mengejar belasan komplotan pelaku lainnya yang diketahui berjumlah puluhan orang. Sedangkan uang tunai ratusan juta rupiah dibagi para pelaku bersama komplotannya. Para pelaku tidak pernah mengikuti demonstrasi, namun kelompok kejahatan. Para tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, sejumlah remaja pemotor dan berknalpot brong yang kerap meresahkan warga ditangkap di Pangandaran, Jawa Barat. Para pelaku ditangkap saat konvoi sekitar Pantai Pangandaran. Dalam patroli skala besar, polisi, TNI, dan Dinas Perhubungan menyisir sejumlah titik rawan yang kerap dijadikan tempat tongkrongan para remaja di kawasan wisata Pantai Pangandaran. Sejumlah remaja yang diduga sering membuat resah warga diamankan dengan sepeda motor yang menggunakan knalpot brong. Satu persatu pengendara dan kendaraan diperiksa secara teliti. Polisi mendapati modifikasi yang melanggar aturan, termasuk knalpot yang mengeluarkan suara bising dan memicu kekeruhan di lingkungan warga. Sejumlah remaja yang terjaring razia diberikan pembinaan dan pemanggilan orang tua. Para pelaku diminta menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan serupa. Kendaraan yang disita untuk sementara diamankan di pos Lantas Polres Pangandaran sebagai barang bukti. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, menjaga kebersihan dan kesehatan gigi sangat penting untuk dilakukan sejak usia dini. Edukasi kesehatan gigi dan mulut pun gencar dilakukan bagi masyarakat, terutama anak-anak demi membangun generasi kuat. 1.000 peserta terdiri dari anak-anak dan teman-teman disabilitas antusias mengikuti penyuluhan kesehatan gigi dan mulut di Universitas Jayabaya, Jakarta. Ajarin teman-teman cara sikat gigi yang baik. Berbagai aktivitas interaktif dan edukasi dihadirkan seperti sikat gigi bersama, pemeriksaan gigi oleh tenaga profesional, edukasi kesehatan melalui eksperimen dan lomba mewarnai.
Kegiatan penyuluhan ini digelar oleh produsen perawatan gigi dan mulut Formula bersama International College Dentist dalam rangka Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional. Dengan formula yang saat ini sudah menginjak 40 tahun, ini memang bukan waktu yang sebentar. Bagaimana kita selalu melakukan inovasi yang tidak pernah berhenti, terutama di dalam pembaharuan. Juga rutin menjalin kerjasama dengan PDGI maupun juga dengan universitas-universitas untuk melakukan edukasi-edukasi. Ternyata gigi dan mulut Indonesia itu sangat buruk, terutama di EFF-nya waktu itu sampai 7,1, sekarang 5,6, itu tinggi sekali. Jadi kerusakan gigi sangat tinggi sekali sehingga teman-teman di ICU dunia itu melihat Indonesia butuh suatu pelayanan gratis untuk masyarakat Indonesia. Harapannya ke depannya kesehatan gigi masyarakat Indonesia itu akan semakin baik lagi karena generasi kuat itu dibentuk juga dari kesehatan gigi yang baik. Melalui kampanye ini, Formula berkomitmen terus konsisten hadirkan solusi nyata bagi keluarga Indonesia dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut. Dari Jakarta, Muharlin dan Muhammad Hoirudin, iNews melaporkan. Pemirsa, dukung seputar iNews Siang dalam Indonesian Television Awards sebagai program news siang terpopuler. Caranya mudah, sangat gampang. Follow akun Instagram @IndonesianTVAwards, kemudian pilih postingan kategori untuk vote, like postingan tersebut, dan vote dengan cara komen di postingan kategori yang ada dengan format hashtag #VoteITA 2025 spasi kode nominasi. Satu akun hanya berlaku untuk satu kali vote per kategori per hari. Anda dapat melakukan vote kembali keesokan harinya dan periode vote berlangsung mulai 6 hingga 27 September 2025 pukul 23:59. Kami akhiri jumpa kita siang hari ini. Saya Wiki Adrian bersama tim yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa.